Jadi ketika saya mempersiapkan diri untuk menulis atau mempersiapkan diri mengenai materi ini, saya lumayan berefleksi terhadap diri sendiri dan mengenang proses saya menulis, khususnya studi S1 S2 kira-kira gitulah. Saya baru sadar bahwa ternyata kita tuh belum terlalu serius atau belum memberi ruang khusus untuk bicara mengenai thesis statement atau pernyataan tesis gitu. Itu rasa-rasanya kayak terlalu asing gitu istilah itu. Nanti setelah saya mulai mendalami dunia perjurnal ilmiahan gitu, dunia ilmiah, dunia jurnal ilmiah, istilah ini sering sekali muncul. Tesis-tesis statementnya mana gitu kan? Pernyataan tesisnya mana? Pernyataan utamanya mana dari artikel ini? Atau ketika mau publikasi di tataran yang lebih tinggi, eh, kita dituntut untuk meringkas. Jadi kalau di misalnya ada di beberapa negara di Barat, ada yang disebut sebagai 5 minute thesis gitu. Jadi kayak em, dia kalau menulis disertasi diminta untuk menjelaskan disertasi itu hanya dalam waktu 5 menit. Wah, bagaimana mungkin kita menulis tulisan 203 apa kita mau berbicara mengenai tulisan dalam jumlah 200 atau 300 halaman hanya dalam waktu 5 menit. Ternyata intinya itu, kita diminta untuk bicara mengenai thesis statement. Atau semacam pernyataan utama yang meringkas apa sebenarnya yang mau dibicarakan oleh tulisan ilmiah kita. Dan itu saya kira belum tidak banyak dibicarakan gitu semenjak saya studi. Kayak dianggap biasa aja. Padahal ini sebenarnya fondasi utamanya ketika kita mau bicara mengenai argumen akademik ya. Yang kita cari pertama-tama sebenarnya tesis statementnya apa gitu. Nah, ini saya mau langsung masuk ke sana ya. Jadi kita mau belajar di hari ini atau belajar mungkin terlalu formal. Kita mau berdiskusi lah secara singkat. Saya mau perkenalkan. Kira-kira bagaimana cara kita membangun tesis statement yang kuat, thesis statement atau pernyataan tesis yang kuat sebagai dasar tulisan akademik yang meyakinkan. Bukan berarti ketika sudah membuat pernyataan tesis lalu semua masalah atau argumen akademik itu sudah selesai belum. Ada beberapa tahapan lain lagi yang perlu kita bicarakan. Waktu lalu saya sudah sempat bicara mengenai paragraf, penulis paragraf, lalu bagaimana menghandle nanti nanti ke depannya akan bicara mengenai kesalahan logis ketika membangun retorika atau argumen akademik dan beberapa hal lain. Tapi yang menjadi dasar utama orang punya argumen akademik yang kuat yaitu pernyataan tesis atau thesis statement. Ada beberapa masalah yang mungkin kita sering hadapi ya kita bingung-bingung gitu kira-kira menyusun argumen yang logis itu kira-kira bagaimana. Lalu tulisan saya mungkin terdengar kurang akademik gitu, tidak terlalu profesional. Lalu seperti kita kayak sulit untuk meyakinkan pembaca dengan ide-ide yang kita miliki. Walaupun sebenarnya ide kita itu bernilai dan punya kualitas yang besar, tapi karena kita kayak sulit membangun argumennya, jadi kayak kurang meyakinkan gitu. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana cara kita mulai dengan fondasinya dulu, yaitu tesis yang jelas, pernyataan tesis yang jelas. Jadi apa itu tesis itu? Jadi dalam konteks tulisan akademik, apa itu pernyataan tesis atau thesis statement? Jadi tesis adalah pernyataan utama. Eh, Sesederhana itu. Jadi kita mau bicara apa sebenarnya dalam tulisan ini, itu adalah thesis statement. Thesis statement atau pernyataan tesis. Pernyataan utama dalam tulisan kita. Ini yang membedakan tulisan kita, tulisan akademik dengan tulisan-tulisan lain. Misalnya novel, karya sastra begitu, itu tidak perlu ada pernyataan utama, tidak perlu. Bahkan tulisan-tulisan jurnalistik itu tidak wajib ada pernyataan utama. Yang memang membedakan tulisan akademik itu betul-betul hanya ini, kita selalu harus punya pernyataan utama. Jadi kalau ada misalnya orang membaca atau mereview tulisan kemudian tidak jelas sebenarnya dia mau bicara apa, berarti thesis statementnya atau pernyataan tesisnya itu belum jelas, belum ada gitu, belum dibuat. Atau mungkin penulisnya tidak tahu cara membuatnya. Jadi,
Yang ada mungkin yang dia buat mungkin masih tesis yang lemah. Nanti saya bicarakan mana tesis yang lemah, tesis yang kuat, lalu bagaimana membangun tesis yang kuat. Jadi tesis yang kuat itu adalah dasar dari tulisan meyakinkan. Cara kita meyakinkan pembaca dalam konteks tulisan akademik, ialah kita harus betul-betul bom di awal gitu atau menjelaskan di awal bahwa ini tesis yang mau saya pertahankan lewat tulisan ini. Jadi kalau mau bicara argumen akademik, memang kita harus berasumsi bahwa konteksnya adalah sebuah perdebatan gitu. Namanya saja argumen, berarti kita harus argue. Kita harus berargumen mengenai satu hal. Nah, apa yang mau kita argumenkan ya? Tesis kita, gitu, kira-kira. Itu logisnya. Jadi ini ada klaim yang kita akan berusaha buktikan dan pertahankan. Nah, saya mau bilang bahwa semua tulisan akademik, pendek maupun panjang, pendek sependek artikel jurnal ilmiah, dan panjang sepanjang misalnya disertasi doktoral, itu harus ada punya klaim. Satu klaim saja yang mati-matian mau kita pertahankan dan mau kita buktikan bahwa itu sudah benar. Jadi ini bukannya sekedar kita mau menjelaskan, bukan. Tapi ada klaim, ada statement tertentu yang mau kita pertahankan. Nah, konteksnya memang perdebatan. Itu asumsi dasarnya kalau kita mau bangun argumen akademik yang meyakinkan begitu. Karena kadang kalau kita di Indonesia, kita kadang berpikir bahwa dalam berargumen atau dalam menulis akademik kita harus sopan. Sebisa mungkin menghindari perdebatan itu menurut saya mindset yang menyesatkan gitu. Dan itu yang membuat kita kayak terlalu sopan dalam menulis. Kayak tidak mau terlalu argue, tidak mau menjelaskan dan terkesan kita kayak mutar-mutar. Itu tulisan orang Indonesia begitu, cenderung itu. Karena kita tidak memikirkan bahwa ini konteksnya perdebatan memang. Dan saya hadir di sini menulis memang untuk argue, untuk berdebat. Dalam hal ini untuk mempertahankan klaim yang sudah saya buat di dalam tulisan ini. Kira-kira gitu. Kita lanjut. Nah, mengapa tesis itu penting? Jadi tesis itu bagi argumen akademik dia adalah peta jalan. Peta jalan yang menunjukkan bahwa tulisan ini mau diarahkan kemana gitu. Dia dari mana mau diarahkan kemana. Itu tujuan dari tesis. Lalu tesis yang jelas membuat tulisan lebih persuasif. Karena sering sekali dan sekarang masih saya temukan bahwa banyak orang yang menulis kayak hanya sekedar nulis aja gitu. Menggambarkan sesuatu masih deskriptif. Hanya ingin menggambarkan sesuatu. Tidak ingin meyakinkan sesuatu. Tidak ingin meyakinkan pembaca tentang satu hal gitu. Dan ini jebakan menurut saya. Jika orang menulis akademik yang terlalu sopan tadi sebenarnya. Lalu tesis yang kabur akan membuat argumen juga tidak fokus. Gitu. Ya, semua itu kalau bilang kita nggak tahu sebenarnya you mau kemana ini dia melalui tulisan ini, ya itu karena tesisnya tidak jelas. Ini saya mau ambil contoh, mau menjelaskan beberapa ciri-ciri tesis yang lemah, lalu ada satu contoh. Ini salah satu tesis yang lemah dan cenderung menjadi favorit oleh orang Indonesia. Kita cenderung bertele-tele tentang hal-hal yang general gitu. Misalnya bicara pendidikan itu penting. Ya iyalah, semua orang tahu pendidikan itu penting gitu. Orang mau menulis akademik, orang mau sekolah atau tidak, tahu bahwa pendidikan itu penting. Lalu apa sebenarnya yang mau you bilang gitu kan? Kalau you bikin statement begitu, itu enggak jelas. Tesisnya enggak jelas. Lalu ini tadi saya bilang, hanya deskriptif, hanya atau mendeklarasikan satu fakta. Pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Lalu gitu. Jadi kayak kita bertanya lagi gitu. Oke, itu fakta. Semua orang sudah menerima itu. Lalu terus apa? Gitu kan. Tidak bisa diperdebatkan. Jadi ada klaim kalau kita buat klaim tertentu yang sudah terlalu umum dan sudah diterima oleh banyak orang, itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Semua orang udah setuju gitu. Ini ciri-ciri tesis atau pernyataan tesis yang lemah. Satu contoh, misalnya ini, buku-buku karya Pramudia Anantatur sangat menarik untuk dibaca. Ya iyalah, itu semua orang udah kayak tahu lah itu bahwa Pram kalau nulis itu pasti hebat lah gitu. Dan kalau kita baca tulisan dia ya pasti bagus gitu, pasti menikmati. Terus apa? Gitu kan. So what?
Ini pernyataan klaim yang sudah diketahui oleh banyak orang, terlalu general gitu kan. Dan ini kayak apa namanya? Fakta yang sudah diterima oleh banyak orang. Ini kelemahannya. Nah, ini di satu sisi pernyataan ini terlalu subjektif. Nah, dan ini kayak apa istilahnya? Walaupun dia sudah diterima oleh banyak orang, dia sulit untuk dibuktikan juga. Ini problemnya klaim-klaim seperti ini. Nah, gimana lalu kita bikin pernyataan atau tesis statement yang kuat, gitu? Tesis statement yang kuat. Yang pertama dia harus fokus. Dia harus sangat-sangat spesifik dan fokus. Hindari hal klaim-klaim yang terlalu general. Kapan hari ada rekan yang bertanya, membuka misalnya abstrak itu bagaimana? Eh, apa kita bicara dulu misalnya orang menulis tentang apa namanya? Memelihara ciptaan adalah kehendak Tuhan gitu atau kehendak Tuhan terhadap manusia. Ya iyalah semua orang tahu itu. Semua orang menerima itu. Lalu 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 apa gitu kan? Yang kedua, klaim itu harus harus bisa diperdebatkan. Kalau kita buat klaim yang tidak bisa diperdebatkan, lalu untuk apa dia menulis itu? Untuk apa tulisan akademik itu ada? Arah yang jelas. Ini dia memberi arah yang jelas. Lalu sebenarnya saya mau bilang ini di dalam tulisan ini. Kira-kira gitu. Contoh masih terkait Pram tadi. Novel-novel Pram secara efektif menggunakan alegori untuk mengkritik kebijakan politik Orde Baru. Nah, ini udah kelihatan bahwa dia sangat spesifik. Dia bukan bicara sesuatu yang general atau terlalu subjektif. Dia sangat spesifik, spesifik bicara mengenai metode yang dipakai oleh Pram, yaitu alegori, dan tujuan metode itu apa? Yaitu untuk mengkritik kebijakan politik Orde Baru. Mengapa ini kuat? Karena ini sangat spesifik dan bisa diperdebatkan. Ya orang bisa setuju tidak setuju mengenai misalnya apakah Pram mengkritik Orde Baru gitu atau hanya sekedar nulis untuk menyenangkan dirinya kira-kira gitu lah. Itu dan itu memberi semacam arah untuk analisis teks dan konteks sejarah. Jadi ada spesifisitas, ada kekhususan ketika bicara betul-betul spesifik, tapi di saat yang bersamaan dia memberi arah kira-kira lalu tulisan ini setelah tesis statement ini, setelah pernyataan tesis ini dia mau bicara apa. Nah, ini akan pasti akan bicara mengenai apa itu alegori, alegori lalu bagaimana alegori itu dipakai oleh Pram untuk mengkritik politik Soeharto. Nah, ini perbandingan. Jadi ada beberapa contoh lain. Misalnya satu contoh ini yang lemah, kalau kuat begini. Jadi udah mudah-mudahan udah kelihatan ya perbedaannya. Kalau yang lemah itu dia terlalu general dan klaim yang sudah diterima oleh banyak orang tidak bisa diperdebatkan lagi. Kalau yang kuat itu dia tesis yang kuat itu dia spesifik dan arguable. Maksudnya bisa diperdebatkan lagi. Misalnya ini yang lemah, teknologi mengubah cara kita berkomunikasi. Ya iyalah, semua orang udah tahu itu. Itu sudah diterima dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Lalu ini sangat general. Nah, yang kuat itu dia sangat spesifik dan tajam. Misalnya di sini contoh penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan pembaca, di kalangan remaja dapat menyebabkan penurunan empati interpersonal akibat kurangnya interaksi tatap muka. Lihat kan dia perbedaannya antara yang lemah dan yang kuat. Yang lemah itu terlalu general, spesifik, klaim yang sudah diterima oleh banyak orang, tidak spesifik menurut saya. Yang kuat itu sangat spesifik dan sangat arguable, bisa diperdebatkan lagi. Penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan remaja dapat menyebabkan penurunan empati interpersonal akibat kurangnya interaksi tatap muka. Ini orang bisa berdebat lagi, gitu. Nah, orang bisa muncul dengan ide misalnya, ya, oh enggak juga kan mereka itu memberi ruang mereka untuk berekspresi dengan lebih bebas tanpa dikontrol oleh generasi yang lebih tua. Misalnya itu argumen baliknya gitu. Jadi tesis yang kuat itu dia arguable, dia bisa diperdebatkan dan sangat spesifik. Ini beberapa apa namanya kilasan mengenai jenis argumen kita yang bisa kita pakai. Argumen fakta misalnya kita membuktikan kebenaran atau definisi dari sesuatu.
Lalu argumen evaluasi kita membahas nilai atau kualitas dari sesuatu. Lalu argumen proposisi atau kebijakan mengajukan solusi atau tindakan tertentu. Nah, saya mau masuk sekarang ke kira-kira lalu langkah-langkah merumuskan tesis yang kuat itu bagaimana? Yang pertama sebenarnya kita bertanya dulu, sebenarnya apa yang kita mau buktikan di sini? Gitu kan. Eh, Kalau kita, dan ini menurut saya ini terlalu apa istilahnya? Pertanyaan ini mungkin terdengar obvious, maksudnya ya iyalah Salah. orang mau menulis sesuatu dia harus bertanya apa sebenarnya yang kita mau buktikan. Tapi kenyataannya banyak sekali tulisan ilmiah kalau kita bicara secara khusus, misalnya di dalam artikel itu mereka pertanyaannya berbeda. Yang mereka tanyakan ialah apa yang mau saya jelaskan gitu melalui tulisan ini. Dan itu jelas sekali, banyak sekali. Dan dengan demikian, tulisan yang dilahirkan itu bukan tulisan yang bersifat argumen, tapi sebuah penjelasan. Dan penjelasan cenderung sangat deskriptif. Gitu. Kalau hanya sekedar untuk menjelaskan, ya sudah, apa poinnya gitu kan. Yang menjelaskan satu fakta, menjelaskan satu ide, terus gimana? Nah, kalau mau membangun tesis yang kuat, yang kita tanyakan adalah apa yang ingin saya buktikan lewat tulisan ini. Bukti itu hadir hanya untuk satu tujuan, ialah mendukung argumen. Itu kenapa pertanyaan ini penting sekali ditanyakan dulu kalau kita menulis. Sebenarnya saya mau membuktikan apa lewat tulisan ini? Apa yang mau saya buktikan kepada pembaca? Lalu yang kedua, brainstorming, kumpulan berbagai ide, lalu digoreng berbagai ide itu, kemudian kita buat formulasi klaim awal. Dari klaim awal itu kemudian nanti kita bikin tesis atau pernyataan yang lebih spesifik, dapat diperdebatkan dan bisa didukung oleh bukti. Nah, ini saya mau jelaskan satu persatu. Jadi langkah pertama menyusun tesis statement yang kuat ialah tanya apa yang mau sebenarnya kita buktikan. Lalu pertanyaan ini, penjelasan ini bukan sekedar untuk menjelaskan, tapi kita mau menjelaskan, em, mendukung atau mensupport satu argumen tertentu. Itu penjelasannya harus hadir dalam konteks itu. Contoh misalnya, jadi kalau mau kita bikin pertanyaan di awal untuk membuat statement yang kuat, tesis statement yang kuat, ialah jangan kita tanya misalnya apa itu media sosial. Itu pertanyaan yang masih sangat deskriptif. Hanya untuk jawabannya adalah penjelasan yang deskriptif juga. Tapi yang kita butuhkan ialah kita mau membuktikan apa, gitu kan? Apa yang mau kita buktikan? Jadi pertanyaannya ialah bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi empati pada remaja. Nah, ini kita sementara menggali bagaimana cara untuk membuktikan bahwa media sosial ini merusak empati remaja, kira-kira gitu. Gitu kan. Kelihatan kan itu perbedaannya antara apa itu media sosial ya hanya untuk menjelaskan apa itu media sosial. Tapi kalau untuk membangun pernyataan tesis atau pernyataan utama yang kuat, tesis yang kuat ialah kita harus bertanya, misalnya bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi empati pada remaja. Karena kita membuktikan bahwa media sosial itu merusak empati, khususnya remaja, kira-kira itu. Lalu kita buat brainstorming, kumpulkan ide dan informasi yang kita miliki, catat bukti-bukti potensial dengan pertanyaan yang ada, lalu eksplorasi, jangan takut kita ada ide-ide yang jelek, kemudian kita bisa cari tahu dulu data-data statistiknya bagaimana. Jadi kita ingin membuktikan sesuatu, kita lihat data-datanya bagaimana, hasil penelitian sebelumnya bagaimana, lalu contoh-contoh kasus yang ada. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita coba bikin klaim awalnya bagaimana gitu kan. Kalau kita mau bikin tadi pertanyaan di awal kita mau buktikan apa? Misalnya kita mau buktikan bahwa media sosial itu merusak empati remaja. Kita sekarang mengubah dari pertanyaan di langkah yang pertama tadi itu kita ubah menjadi sebuah pernyataan. Jadi semacam hipotesis awal lah.
Kalau tadi kita bertanya bagaimana media sosial itu merusak empati remaja atau mempengaruhi empati remaja, kita buat klaim awal dengan ubah dari pertanyaan tadi itu menjadi pernyataan seperti ini. Penggunaan media sosial mempengaruhi empati remaja. Ini masih klaim awal ya. Nanti kita setelah ini kita akan buat bagaimana cara supaya dia bisa lebih spesifik dan arguable. Ini langkah yang keempat. Kita pastikan dulu bagaimana tesis kita. Ini tambah detail yang jelas. Tadi kan statementnya masih terlalu general ya. Media sosial mempengaruhi empati remaja itu yang terlalu umum, belum spesifik. Sekarang kita mau tambahkan detail yang lebih jelas. Lalu dapat diperdebatkan. Pastikan bahwa ada pandangan lain yang mungkin bisa hadir untuk membantah tesis kita. Lalu didukung bukti. Apakah kita bisa menemukan bukti yang kredibel untuk mendukung eh, klaim atau pernyataan utama kita, pernyataan tesis kita? Contoh misalnya kalau di klaim awal tadi, misalnya penggunaan media sosial mempengaruhi empati remaja. Sekarang kita rubah menjadi ini dari klaim awal seperti ini kita rubah menjadi penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan empati interpersonal pada remaja karena kurangnya interaksi. Itu ada beberapa yang tidak sempat saya tulis. Tapi di sini mudah-mudahan bisa kelihatan bagaimana dari klaim awal yang kita buat itu mungkin terlalu general. Sekarang kita buat dia menjadi lebih spesifik, lalu membuka kesempatan untuk argumen-argumen lain bisa membantah. Dan kita bisa menemukan banyak bukti untuk mensupport tesis statement kita. Ini saya kira mudah-mudahan memberi semacam gambaran mengenai bagaimana tesis yang kuat itu dan bagaimana fungsi tesis itu dalam tulisan akademik. Kemudian bagaimana cara kita merumuskan tesis yang kuat sebagai fondasi awal kita membangun argumen akademik yang kuat dan meyakinkan. Begitu aja dulu dari saya. Terima kasih dikembalikan kepada Hana.